Kembali lagi dengan saya Putri Misalama dengan NIM 2010321016. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah ketahanan pangan. Nah, yang pertama kita akan membahas definisi ketahanan pangan. Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwasanya 1. Menurut FAO, ketahanan pangan adalah situasi di mana semua orang dalam segala waktu memiliki jumlah atas jumlah yang aman dan bergizi demi kehidupan sehat dan aktif. Nah, jadi menurut FAO ini ketahanan pangan di sini yaitu bisa membuat Indonesia tuh lebih maju dengan makanan-makanan yang bergizi seperti itu. Yang nomor 2, menurut Bank Dunia, ketahanan pangan adalah akses oleh semua orang pada segala waktu atas pangan yang cukup dan kehidupan serta yang sehat. Yang nomor 3, menurut Oxfam, ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik. Nah, dari ketiga definisi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ketahanan pangan yang dibutuhkan oleh Indonesia itu yaitu yang kualitas baik, yang bisa membuat generasi kita sehat dan aktif seperti itu. Yang kedua, kita akan membahas tujuan pembangunan ketahanan pangan. Nah, tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah ketahanan dalam bidang pangan dalam kondisi terpenuhi bagi setiap rumah tangga dari produksi pangan nasional. Nah, tidak usah jauh-jauh ya, kita ambil contohnya. Kita setiap hari makan beras seperti itu. Nah, kita seringkali mendengar bahwasanya pemerintah Indonesia itu mengimpor beras dari luar untuk masuk ke Indonesia. Nah, apakah itu termasuk kedaulatan nasional? Apakah itu termasuk ketahanan pangan yang berdaulat di Indonesia? Tentu saja tidak seperti itu. Jadi gimana caranya kita sebagai pemuda tentunya di Fakultas Pertanian ini bisa menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik ke depannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas alasan-alasan yang melandasi ketahanan pangan. Nah, kenapa sih ketahanan pangan itu harus dibangun gitu, harus diterapkan gitu di Indonesia? Karena pertama, akses atas pangan yang cukup bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan HAM. Yang kedua, konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan dasar dari pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Nomor 3, ketahanan pangan merupakan basis bagi ekonomi dan ketahanan nasional. Nah, kita dapat menyimpulkan di sini ya bahwasanya ketahanan pangan ini begitu sangat penting sekali bagi rakyat Indonesia maupun negara-negara lain. Karena jika kita tidak berdaulat seperti itu dalam ketahanan pangan ini, kita itu akan dianggap rendah gitu. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan seperti itu. Yang pertama ada ketersediaan, yaitu di mana produksi yang cukup seperti itu setiap tahunnya, setiap bulannya seperti itu. Terutama contohnya sekarang minyak itu banyak diekspor keluar. Jadi Indonesia sendiri itu masih berebut seperti itu. Minyak ke sana tidak nemu, ke sana tidak menemukan seperti itu. Yang kedua, akses. Kita bisa menggunakan teknologi terkini, mulai dari handphone, laptop seperti itu. Bahkan alat untuk mengolah tanah sekarang sudah modern ya, menggunakan traktor seperti itu. Yang ketiga, konsumsi. Nah, dari awal kita sudah membahas tentang konsumsi. Makanan yang masuk ke dalam diri kita itu harus sehat, bergizi dan kualitasnya yang baik. Untuk apa? Untuk demi kesehatan kita seperti itu. Nomor 4 yaitu kebijakan pemerintah. Nah, jikalau kebijakan pemerintah ini dianggap baik oleh masyarakat akan Masyarakat akan nurut gitu kepada pemerintah. 5, daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat ini tergantung pada gaji masyarakat. Nah, tidak mungkin dong kalau banyaknya pengangguran daya beli masyarakat tuh meningkat, kan tidak mungkin seperti itu. Nah guys, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi kedaulatan pangan. Nah, kedaulatan pangan adalah hak sebuah negara dan petani untuk menentukan kebijakan pangannya dengan memprioritaskan produksi lokal untuk kebutuhan sendiri. Nah, kedaulatan di sini sebagaimana contoh keluarga saya itu menanam padi ya. Itu untuk kebutuhan saya pribadi, kebutuhan keluarga saya pribadi gitu. Dan sebagian dijual di Tengkulak. Nah, Tengkulak itulah
yang menjadi ketahanan pangan di Indonesia. Jadi semakin banyak tengkulak di Indonesia seperti itu dan petani yang menanam, maka Indonesia itu tidak perlu mengimpor dari luar, tidak perlu mendatangkan dari luar gitu. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas tentang masalah-masalah dalam ketahanan pangan. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,5% per tahun masih tinggi. Yang kedua, konsentrasi pembangunan antar wilayah belum merata. Yang ketiga, standar mutu dan produksi meningkat akibat gaya hidup. Nah, dari masalah-masalah di atas, kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa pertanian ya, kita harus kita harus memikirkan generasi, kita harus memikirkan pertanian berkelanjutan atau ketahanan pangan ini gitu, supaya lebih baik ke depannya. Kita harus bisa menghadapi masalah-masalah seperti ini, seperti itu. Selanjutnya juga banyak ya masalah dalam ketahanan pangan, seperti contoh penggunaan benih bermutu oleh petani masih rendah, manajemen usaha tani oleh petani belum maksimal, pengangguran dan kemiskinan meningkat mengakibatkan daya beli menurun. Nah, saya akan bahas satu persatu ya. Nomor 4 ini, penggunaan benih bermutu oleh petani masih rendah. Kenapa masih rendah? Karena petani itu bingung gitu, mau beli yang bermutu tapi mahal, tapi oleh tengkulak itu dibayar semena-mena gitu. Itu kan tidak adil seperti itu ya. Dimana ibaratkan penjual dan pembeli, seharusnya penjual ini yang menentukan harga, pembeli ini hanya yang beli gitu ya, harga menurut si penjual. Tetapi petani Indonesia tuh beda, kayak pembeli gitu yang tengkulaknya yang menentukan harga padi yang ditawar seperti itu kalau di Indonesia. Makanya petani lebih memilih benih yang murah seperti itu. Nomor 5 ini, manajemen usaha tani masih belum maksimal. Nah, gimana sih biar maksimal? Nah, itu tugasnya kita gitu sebagai mahasiswa gitu, terutama di bidang pertanian ini. Karena saya melihat sendiri di desa saya itu yang menjadi petani ialah bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek. Itu semuanya tidak mengerti gitu tentang manajemen usaha tani seperti itu. Nomor 6 ini, pengangguran dan kemiskinan meningkat mengakibatkan daya beli menurun. Nah, di era Covid seperti sekarang, kita itu banyak sekali dari kantoran itu dipecat seperti itu. Maka dari seperti ini saja, kita itu daya beli akan menurun gitu. Ya mau beli dari mana kalau sudah dipecat seperti itu. Nah, yang terakhir nih guys, alternatif usaha untuk ketahanan pangan. Yang pertama, strategi totalitas penanganan pangan, ketahanan pangan. Yang kedua, memperkuat 3 pilar ketahanan pangan. Yang ketiga, menciptakan atau melestarikan tanaman yang tidak musiman. Saya akan bahas satu persatu ya guys. Satu, strategi totalitas penanganan ketahanan pangan. Jadi kita itu harus mempunyai strategi yang kita lakukan secara totalitas gitu, agar ketahanan pangan ini terus terus bertahan di Indonesia seperti itu. Yang kedua, memperkuat 3 pilar ketahanan pangan. Yang pertama itu produksi, yang kedua konsumsi yang sehat dan bergizi seperti itu. Yang ketiga, menciptakan atau melestarikan tanaman tidak musiman. Nah, seperti tanaman hortikultura itu kan selalu dibutuhkan ya, tanaman padi itu selalu dibutuhkan setiap harinya. Apalagi Indonesia itu sudah menjadi ketahanan pangan atau bahan pangan atau bahan pokok seperti itu. Terima kasih.